bahwa sebetulnya kalau untuk satu enrollment ke BHMS tahun ini akan ada satu trip ke Switzerland. Udah sempat di-share ya, Susan yang itu. Oke, jadi semoga itu bisa trigger juga buat teman-teman dari Yes Education. Nah, uh, selamat siang sekali lagi teman-teman. Hari ini saya bawa bintang tamunya keren banget nih. Ada Abi dari Bali. Jadi buat agen-agen yang di Bali nanti boleh kalau misalnya butuh ada potensial students yang pengen ngobrol nih sama alumni dari BHMS. Abi masih di Bali sebelum mungkin akan berangkat lagi Betul, ke US ya Abi ya. betul. Jadi boleh ya nanti Boleh, boleh. teman-teman akan tanya-tanya sama Abi Ya. ke depannya. Mm. Oke, nah gini untuk hari ini rencananya kita akan banyak ngobrol mengenai pengalamannya Abi. Tapi sebelum itu saya akan memulai overview dulu mengenai BHMS. Eh, apakah screen-nya sudah terlihat, Susan? Yes, Oke, terlihat. nah teman-teman uniqueness untuk belajar ke Swiss banyak sekali sebetulnya. Tapi kalau mungkin kita aware bahwa destinasinya memang agak niche. Nah, kenapa niche? Karena memang yang mau ke Swiss biasanya hanya terbatas pada mereka yang suka hospitality saja. Kemudian ada culinary dan juga patisserie. Tapi justru itu yang membuat Swiss semakin unik, teman-teman. Nah, eh, decision making itu biasanya yang paling susah untuk dibuat. Nah, Abi boleh sambil ngobrol ya, Abi. Nanti kita akan masuk ke slide-nya Abi. Tapi Boleh, Bang. mungkin Boleh. akan lebih menarik kalau misalnya kita akan sharing ke teman-teman agent yang ada di sini, bagaimana sih proses Abi doing your decision making. Karena kan saya tahu bahwa harga kami untuk Switzerland masuknya di kelas menengah. Kita bukan yang mahal banget, kita bukan yang paling murah, tapi in terms of quality, saya berani jamin bahwa BHMS bagus sekali. That's why I think you decide to go with us. Tapi boleh cerita nggak, Abi, awalnya gimana kok bisa memutuskan ke BHMS? Oke. Eh, Sebenarnya saya sebelum ke Switzerland, saya nggak ada bayangan mau sekolah kuliah di Switzerland ya. Tetapi pada saat itu saya memang ada keinginan untuk sekolah ataupun kuliah di luar negeri. Dan salah satu destinasi orang-orang Bali biasa kan ya, kemana sih destinasi sekolah ke luar negeri itu? Biasanya Australia ataupun Kanada gitu. Nah, pada saat itu saya akhirnya memutuskan ke Australia karena sepupu saya banyak ada yang di Australia, sekitar 5 orang ada di sana. Kemudian saya jalani prosesnya dengan offer letter udah ada dari sekolah dan sebagainya pada saat uh, untuk apply visa ke embassy. Di saat itu saya ditolak. Biasanya Jadi ketolak di Australia ya, betul, Abi ya. visanya saya ketolak di Jadi Australia. Betul. pengalamannya agak mendebarkan ya. Agak menyedihkan sebenarnya, agak sad Jadi sedikit. sekali. Ya begitu. Tapi pada saat itu biasalah karena visa ditolak jadi agak ngedown semangatnya. Kemudian adalah paman beritahu kalau coba aja lagi cari apply dimanapun itu gitu. Akhirnya saya ke agensi di salah satu agensi di Bali. Kemudian pada akhirnya saya dikasih pilihan ada 3 waktu itu. Jadi pertama itu Switzerland, kedua ada Kanada, dan yang terakhir ada New Zealand. Nah, setelah kompromi sama orang tua akhirnya diputuskan ya udah langsung ke Switzerland aja. Begitu kurang lebihnya. Dan Abi juga waktu karena daftar ke hmm, Swiss sempat nervous nggak kalau kita visanya akan ketolak lagi? kalau masalah nervous atau enggak ada pasti. Tetapi dari pihak agensi udah menyampaikan beratus-ratus kali kalau visa untuk Switzerland itu gampang banget, kemungkinan ditolaknya 0,01% gitu sih. Betul Gitu. sekali. Jadi teman-teman kabar baiknya adalah bahkan untuk siswa yang visanya sudah pernah ditolak, itu ternyata ke Swiss chance-nya besar sekali dan sampai dengan saat ini record kami masih 100% visa granted. Nah, Abi boleh tahu nggak kira-kira faktor apa yang membuat Abi visanya dapat nih? Kira-kira strength point-nya Abi apa waktu itu? Mhm. Oke, mungkin pada saat itu lebih ke motivation letter yang pasti kalian akan buat nanti ya. Terus finansial dari bank referensinya mungkin diperkuat. Sebenarnya itu aja dan juga bahasa Inggris sih harus diperkuat ya untuk interviewnya.
Mhm, oke, kalau boleh tahu finansialnya waktu itu ada berapa, Abi? Aduh. Sorry, di Eh, atas, maksudnya angka aman di atas berapa gitu? oh, amannya kalau nggak salah itu 100 ya. Kalau atau 80 deh, saya lupa ya. Saya lupa. Oke, ha, Saya di mungkin atas maksudnya itu. 80.000 ya, mungkin. Ya mungkin mungkin ya. Karena 800 jutaan. Oke, iya teman-teman, standarnya. Enggak 800, sorry. 8 maksud saya 80 juta. Enggak segede itu kok Bang reference yang kita perlu. Oke, baik kalau gitu. Nanti Ya, mungkin itu lebih ke ranahnya agent ya, Abi. betul Jadi, betul. Ranah oh, agent betul. yes, oke. Nah, Abi boleh tahu proses Hmm. adaptasinya susah nggak waktu itu dengan Switzerland? Oke, untuk proses adaptasinya sih dibilang susah, susah ya, dibilang enggak. Susahnya di bagian mana? Kalian tahu Indonesia makanannya gimana? Apalagi Makanannya makanan Bali gimana? ya, Abi ya. Betul, apalagi makanan Bali. Kalau di Switzerland itu adaptasinya susah makanan, parah banget. Tapi untuk cuaca dan lain sebagainya, kebetulan saya ada kampung halaman saya di Kintamani, kalau ada yang tahu Kintamani. Oke. Ya, lumayan dingin ya, meskipun tidak sedingin Switzerland pastinya. Tapi adalah vibes gunungnya, jadi saya oke masih bisa adaptasinya. Selain itu juga untuk kalian yang suka pemandangan ya, kalian adaptasi itu tidak perlu lagi. Udah ngelihat aja, Hmm, udah otaknya pasti beradaptasi. Gitu. Aman oke, sih kalau adaptasi. nice. Sebetulnya yang paling penting adalah dari teman-teman agent adalah pengen tahu nih, cari kerjaan susah nggak di Hmm. sana? Oke, kalau cari kerjaan susah mungkin dari pengalaman saya pribadi dan sepengalaman teman-teman saya, orang Indonesia itu kebetulan dispesialkan di sana karena satu untuk bidang hospitality, orang Indonesia itu pekerja keras sekali. Apalagi orang Bali yang sudah pernah ini ya bekerja di bidang Betul hospitality. betul. Nah, Iya di, ya, di betul. sini banyak sekali agent dari Bali ya, Oh banyak Kak. ya? Dan Ya. saya lihat ya Mm-mm. tadi ada dari IALF, kemudian dari OSS dan masih banyak teman-teman di Bali juga. Dan tentunya Mm. ini akan membantu sekali. Terlebih poin di mana kalau visa ketolak belum tentu itu putus harapan buat yang harus apply. Tapi memang persyaratannya sekali lagi adalah finansial harus kuat, teman-teman. Saya mungkin revisi statementnya habis sedikit karena Mm-mm. uh, visa memang biasanya untuk finansial itu harus mengcover 1 tahun biaya kuliah dan 1 tahun biaya hidup serta tiket. Jadi Mm. itu informasinya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kalau punya pengalaman kerja seperti Abi, ternyata membantu sekali. Interviewnya Ya, suka nggak sih Abi aman. sama local person di Switzerland? Betul pastinya. Kebetulan pada saat itu saya ada interview di dua tempat. Tempatnya sama-sama di Engelberg, itu kemungkinan 40 menitan lah dari Lucerne, dari kampus kita. Mhm. Uh, Terus saya interview pertama di atas gunung, itu Gunung Titlis namanya. Itu saya Hmm. interview di restorannya, di interview oleh manajernya. Terus saya dapat trial day. Jadi trial day itu it's kinda kerja untuk sehari untuk company-nya, untuk sehari aja. Itu untuk um, kayak trial buat dia tahu kita kayak gimana dan kita pun tahu company-nya itu kayak gimana. Jadi kita bisa mempertimbangkan bakal masuk di company itu atau enggak. Nah, di restoran yang pertama saya tolak tawarannya karena saya kira saya tidak akan mendapat eh, pengalaman yang banyak di sana karena kebetulan di restoran itu menerima tamu grup ya. Jadi saya akhirnya menolak. Tapi pada saat saya turun dari gunung itu, Gunung Titlis itu di kota Engelbergnya, di desa Engelbergnya, saya melihat Kempinski Palace Engelberg, teman-teman. Gitu. Jadi one of the best brand hotel in Switzerland right now. Jadi terbaik ketiga di Switzerland, saya apply coba di sana dan puji Tuhan tanpa trial day dan cuma untuk interview sekali aja saya langsung keterima di sana. Diterima di sana dan saya mulai bekerja lah di sana begitu. Oke, nah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan juga oleh orang tua murid dan siswa, apakah kemampuan berbahasa Jerman itu mutlak dibutuhkan? Oke, ini saya kecemasan saya juga sebelumnya sebelum berangkat ke Switzerland, sebenarnya nggak perlu sama sekali. Nggak perlu Semua sama orang sekali di ya. Switzerland
tidak Mhm. perlu orang nol pun, saya nol, tidak tahu apapun tentang bahasa Jerman itu kayak gimana saya nggak tahu. Oke, Eh, Bener-bener nol. Terima kasih pun saya nggak tahu bahasa bahasa Jermannya apa. oke, Saya ke sana aman karena bubble lingkup dari BMS itu sendiri itu international student, dosen juga berbahasa Inggris semua. oke, Kemudian kita ditempatkan di Lucerne yang notabene kota tourism di Switzerland ya. Ya, jadi semua warga lokal di sana bisa bahasa Inggris. Jadi nggak ada masalah sih oke. gitu. Kak Susan, kita udah ada dua pertanyaan bagus banget, tapi kita keep sampai di akhir kayaknya ya. Karena memang uh, saya juga excited banget lebih banyak nanya ke Abi, karena kan kamu center of interest for today, Abi. Kita lebih membantu. Oke, nah, uh, Susan, sorry, saya nggak bisa share screen lagi. Oh, is it? Coba Oke, boleh sorry. di request lagi bisa? Ah, oke, all good. Nah, Abi sambil jalan ya saya lanjut izin untuk sharing PPT-nya dulu. Nah, teman-teman yang ada di sini, kami ingin menyampaikan kabar baik sekali bahwa BHMS kami sekarang ranking 12 dan tahun lalu kita 32. Jadi sebetulnya kenaikan rankingnya sangat signifikan. So hopefully nanti ke depannya uh, kita akan bisa punya uh, achievement yang lebih baik lagi ke depannya in terms of support ke agent, kemudian hopefully juga masih dalam proses untuk bisa dealing dengan LPDP. Tapi dengan ranking biasanya ini membantu sekali untuk proses kita meyakinkan orang tua murid dan siswa karena memang diakui atau tidak ranking penting dan menjadi salah satu pertimbangan untuk memutuskan apakah akan belajar di sekolah tertentu. Jadi untuk BHMS kami ranking 12 globally di dunia berdasarkan QS. Kemudian untuk negara bagian yang berbahasa Jerman di seluruh Swiss itu kami yang terbaik. Jadi tidak hanya di Zurich dan Lucerne, tapi semua region yang berbahasa Jerman we are the best school. Kemudian kami ranking 7 di dunia in terms of employer reputation. That's why tadi kalau Abi bilang lulusan BHMS itu sebetulnya Abi ini udah dapat tawaran pekerjaan, tapi sayangnya karena Abi sekolahnya cuma diploma satu, eh, belum memungkinkan untuk Abi bisa apply yang profesional. Tapi Abi lagi mau pursue untuk itu. Jadi apakah susah atau gampang? Jawabannya susah-susah gampang, tergantung effort masing-masing. Tapi sekali lagi kalau pekerja keras di bidang hospitality, kemudian sudah punya pengalaman sebelumnya, based on ABI experience tadi itu ternyata jawabannya mudah sekali. Oke, dan kami under Benedict Group. Benedict Group ini adalah konsorsium besar di Swiss di mana usianya sudah mau 100 tahun dalam 2 tahun lagi. Jadi kita di bawah naungan asosiasi yang sangat besar di Swiss sudah berusia hampir 100 tahun secara kualitas tidak perlu diragukan lagi. Kemudian jurusannya, teman-teman, jurusannya very straightforward. BHMS kita menawarkan hotel dan hospitality management, kemudian global business management, ada culinary art, ada pastry, coklat, dan juga bakery. Abi dulu sekolahnya ngambil kulineri atau lebih ke pastry? Untuk saya kebetulan saya emang ada rencana karir di hospitality. Jadi Oh, saya I di arah hospitality management sih. Okay, noted, Abi. Nah, Abi, do you believe that this industry is one of the fastest growing? Dan apakah hospitality itu memang resilient banget nggak sih, based on your experience? Karena kamu udah orang Bali, tapi kamu juga punya pengalaman Eropa. Betul banget ya, kalau dibilang pariwisata adalah salah satu industri yang cepat sekali grow-nya, benar banget. Salah satunya mungkin karena karir di untuk yang mengejar karir ya, salah satunya itu apalagi dengan bantuan pendidikan di BMS dan pengalaman di Swiss itu 1-3 tahun bisa jadi supervisor minimal di hotel-hotel besar, dan juga karir di hospitality itu worldwide, jadi di seluruh dunia kalian dipakai. Jadi ya mungkin hospitality itu memang uh, bagus banget untuk karir. Udah Bali banget, udah hospitality Benar. banget. Ya, spiritnya juga Benar. hospitality banget. Jadi teman-teman, 4 poin ini udah dijawab semua sama Abi. Hospitality adalah salah satu bidang yang paling cepat pertumbuhannya. Kemudian high demand for staff. Buktinya adalah tadi Abi bilang kalau cari kerjaan ternyata jawabannya mudah.
fast career progression betul 1 sampai 3 tahun sudah ada di posisi supervisor ya Abi ya. Kemudian Ya. worldwide opportunities. Nah Abi kamu kan udah ke Eropa, kamu Hmm. sudah pernah ke US ya kalau nggak salah. Ah, Mbak ah. belum mau mau ke Mau mau ke ke US, oke. Abi, negara impianmu untuk meniti karir itu sebetulnya di mana sih? Kalau nanti udah lulus master nih, misalnya di BHMS, tiada lain tidak bukan Switzerland. pasti pasti mau ke Switzerland. Tiada Kayaknya lain tiada bukan Switzerland. kayaknya karena Swiss franc-nya nih, C. Susan. Jadi saya Salah penasaran satunya. nih. Penasaran banget sama gajinya. Kenapa milih BHMS? Oke. Nah, prestigious dual degree teman-teman. Jadi, sertifikatnya akan didapatkan dari BHMS dan juga dari Robert Gordon University. Kemudian bintang 5 nih kita ratingnya udah bintang 5 by QS. Kami juga menggaransi global internship. Jadi tim internship kami sangat handal untuk membantu siswa-siswa mendapatkan tempat magangnya. Kemudian exceptional career outcome karena lulusan kami mereka mimpinya jauh banget, mimpinya besar. Mereka tidak hanya ingin berkarir secara lokal tapi juga global. Kemudian lokasi kami di tengah kota. Nanti kalau bicara soal lokasi, saya mau nanya nih rute jalan-jalannya Abi kemana? Karena kampus kita dekat banget sama train station. Kalau dari kampus Abi jalan kaki ke train station butuh berapa lama? Untuk jalan kaki 15 menit. Mm-mm, Tetapi mungkin 15 di menit. bayangan kalian, betul, di bayangan kalian yang belum pernah ke Switzerland mungkin tuh, aduh jauh lama. Tapi percaya teman-teman, kalau ke sana pikiran kalian ke distract sama pemandangan. Jadi Pemandangannya. Apalagi 15 menit tuh gak kerasa. lama sekali nggak kerasa. Abi Gitu. trust me, saya bawa koper dari City Campus. Dari Kemudian, saya di situ kampus betul. ya, saya bawa koper dari City Campus ke Lakeside Campus jalan Mhm. kaki. Mhm. Lumayan sih ada naik-naiknya dikit, pakai heels Ya. lagi jadi ya. Bener kata Aduh, Abi, nggak terasa. betul. Udah bayangannya udah lihat danau, pemandangan, bangunan, kemudian Ya. toko-toko kafenya, lalu ada Rolex banyak gitu di pinggir jalan. Hmm. Udah rasanya, keren banget nih Switzerland. Oke, Hmm. dual Swiss and British degree tadi sudah dijelaskan bahwa siswa-siswa akan mendapatkan ijazah dari Robert Gordon University dan juga BHMS. Kemudian magangnya di guarantee. Sering banget lewat Chapel Bridge ya, Abi. Banget. Banget banget. Sering Jadi banget. ini yang selalu dilewatin setiap hari. Nah, teman-teman, saya agak cepat nih supaya Abi bisa langsung masuk ke sharing story-nya nanti. Nah, jurusannya sangat straightforward. Kami punya hotel and hospitality, kemudian kami ada culinary arts, dan juga pastry, coklat, dan bakery. Dan buat yang mau master, pilihannya juga banyak sekali, teman-teman. Jadi, tidak hanya di hospitality, tapi kami juga punya wine and beverage management, ada culinary entrepreneurship, kemudian ada business and aviation management, ada business banking and finance juga. MBA-nya juga punya banyak spesialisasi. Berikut fasilitas kami. Kemudian intake-nya dalam 1 tahun, terutama untuk anak SMA yang mau ambil diploma atau S1 itu banyak banget. Jadi kalau di Swiss memang mulainya harus dari diploma, higher diploma, kemudian bachelor degree. Dalam 1 tahun kami punya 8 intake, jadi teman-teman agent tidak usah khawatir untuk late enrollment karena hampir setiap bulan kami ada opening. Nah, untuk harganya bisa dibilang cukup reasonable. Kenapa? Karena total harga ini sudah termasuk dengan akomodasi dan juga makan. Selain itu kami juga punya beasiswa yang masih berlaku. Sampai dengan saat ini kita ada beasiswa sampai dengan 8.000 Swiss franc. Kemudian untuk internshipnya, internship ini nanti Abi juga boleh sharing ya. Karena kan kalau di sini standarnya kita info dalam 6 bulan itu netnya 9.000. Tapi kayaknya faktanya Abi lebih tinggi nggak sih? Jauh, Bocorannya bisa. jauh lebih tinggi ya. Bisa ya, bisa. Kayaknya jauh lebih tinggi. Jadi dari BHMS, statement kami adalah moderate 9.000 Swiss franc dalam 6 bulan. Kemudian ada international job placement. Jadi ini industri partner kami. Abi magangnya di mana dulu? Di Kempinski kebetulan, di Di brand Kempinski. Kempinski gitu. Betul. Oke, nice. Berarti Abi udah kecantol nih di salah satu industri partner kami. Kemudian ada yang profesional, teman-teman agent. Jadi Switzerland menawarkan visa yang profesional dan untuk Southeast Asia itu hanya berlaku untuk Indonesia dan Filipina. Kemudian visa ini itu durasinya bisa stay sampai dengan 18 bulan untuk usianya 18 sampai 35 tahun. Syaratnya harus completed degree di Switzerland. Itu S1 atau S2, kemudian salary-nya gede banget.
Jadi untuk standar salary-nya 4.500 sampai dengan 5.000 Swiss franc per bulan. Dan sekarang kursnya lagi tinggi, sekitar 22.000 and above. Setahu saya syaratnya harus punya employment contract. Nah, Abi kemarin sempat ditawarin untuk bekerja ya, sebetulnya. Betul, Sudah betul. dapat penawaran kerja, akan tetapi Abi belum eligible untuk bisa apply yang profesional karena Abi baru mengambil diploma satu. Betul. Kemudian rencananya ke depan Abi sudah lulus S1 ya di Indonesia. Tahun depan lulus S1, Oke, sekalian untuk J1, saya J1 sekalian nyusun skripsi mungkin nanti. betul. Eh, Habis itu saya balik ke Switzerland buat master di BMS. Jadi kalau sudah terpapar Switzerland, kayaknya pengennya balik lagi ke Switzerland Betul terus ya. banget. Very nice. Oke, teman-teman untuk beasiswanya berikut skema beasiswa kami. Nanti Susan akan membantu untuk sharing PPT-nya supaya bisa dibagikan ke semua teman-teman agent. Kemudian, nah sekarang temennya banyak dari negara mana sih waktu itu Abi? Based on your experience? Untuk pada saat saya kampus di kuliah ya, itu ada betul disampaikan itu over 100 nationalities, but pada saat saya intake saya itu ada 76 nationalities. Masih sangat bagus, 76 nationality. Banyak Jadi banget. teman, so you make friends from all Iya, over the world, basically. ya. Oh, oke. Nah, Abi tinggal di kampus mana? Kami punya uh, 3 kampus utama dan 2 kampus yang size-nya kecil. Abi di? Saya di City Campus kebetulan Oke, City Campus ada kitchen-nya ya, kalau nggak salah ada kemarin. kitchennya, enak banget. Iya. Jadi City Campus ini the best teman-teman. Ini Lakeside Campus, buildingnya Betul, menarik. City Campus paling lengkap karena restoran ada di situ. betul. Penampakannya seperti ini. Kemudian ini ruang untuk praktikalnya, kitchen kami dan fasilitasnya kurang lebih seperti ini. Nah, makanya teman-teman. Nah, ini Abi boleh sharing nggak? Kan kalau makan itu kan kita biasanya harus nasi nggak sih? Nah, betul Based betul. on your experience, how satisfy nih makannya? Untuk makanan di Switzerland Mhm. bagi kampus itu udah di standarisasi lidah internasional teman-teman. Jadi Oke. jangan khawatir, itu ada rolling pada saat nanti hari Western ada Western, hari Asian ada Asian juga Asian food. Kemudian ada juga beberapa event ketika salah satu student yang memberikan ide untuk misalnya ayo Indonesian Day gitu. Kita sebagai anak kulineri yang orang Indonesia, mereka masak untuk serve student-studentnya. Jadi beragam banget makanannya. Tapi jangan khawatir, setiap hari pasti ada nasi. Setiap Pasti hari ada pasti nasi. ada nasi. Dan Pasti ada. sepengalaman saya ada dessert juga setiap hari, Abi. Betul lengkap karena kita gimana ya? Kita diajari hospitality dengan baik. Jadi kita juga harus merasakan gimana sih service dan hospitality yang baik di restoran-restoran itu. Jadi kita tidak hanya diajarkan, juga diberikan experience itu. Gitu. Betul. Nah, aligning dengan statement dari Abi tadi, setiap hari menunya berganti-ganti, teman-teman. Jadi ini adalah contoh menu week ke-10 dan minggu ke-11. Terlihat di sini macam-macam. Ada Vietnamese, ada Indonesian beef rendang, dan masih banyak lagi. Dan setiap hari ada nasi. Oke, Tuh, nah ini dining hall kami. Abi pernah ikutan nggak fine dining? sering, sering. Ini ceritanya gimana sih? Karena saya dengar fine diningnya gratis, tinggal daftar Oh ya, dulu, betul. bener ya? Bener banget. Jadi kita di kampus itu ada namanya fine dining service. Jadi itu termasuk dari program kampus sebenarnya, program belajar kampus. Jadi Oke. untuk yang di kulineri dia akan masak untuk fine dining ini. Jadi fine dining itu ada 2 minggu sekali, 2 kali seminggu, sorry, 2 kali seminggu. Jadi untuk kulineri dia masak, untuk fine diningnya benar-benar makanan fine dining yang Full set cuma ya? sepiring-piring itu. Yang Gitu. kecil-kecil gitu ya menunya Betul. ya? Mulai Habis dari itu, entry sampai uh, sampai dessertnya. betul. Kemudian untuk yang service, yang di hospitality management, dia juga bakal nge-serve tamu-tamunya. Tamu-tamunya itu ya teman-teman kita aja gitu. Jadi Oke, kalau nah misalnya, seberapa sering nih boleh joinnya nih Abi? oh, setiap hari boleh join. Kalau Setiap ada kali setiap hari, boleh. saya setiap hari join.
Setiap kali boleh join, tapi memang harus Sayangnya daftar dua dulu kali ya. seminggu aja gitu. 2 kali seminggu. Dan harus Betul, daftar register dulu ya, Abi. betul harus reservasi dulu ya kayak kita makan di restoran, jadi harus kita reservasi dulu, kemudian dapat jamnya, kemudian kita makan di sana begitu. Dan tidak It's very dipungut nice. biaya. From students, betul. From students to our students. Ya. So, so lovely. Akomodasinya, in your Hmm. opinion, gimana sih Hmm. akomodasi di BHMS? Oke. Untuk akomodasi di BMS, saya kebetulan dapat di City Campus ya, dan itu Mhm. sangat oke, banget oke ya. Di Switzerland ya, itu oke banget untuk Sangat akomodasi di sangat City Campus. bersih, sangat decent, Sangat bersih, betul fasilitasnya betul betul. betul. Dan Ya, dan view tambahan lagi teman-teman yang di Lakeside Campus, view-nya bagus banget. Jadi kalau keluar dari jendela itu kita udah bisa lihat pegunungan. Jadi view-nya bagus banget. City Campus nggak kalah kok. City Campus, sayangnya saya tinggalnya di Lakeside Campus jadi Karena di mahasiswa ada perdebatan City Campus oh, dengan Lakeside Campus gitu. favorite yang mana? Ya, some students they say they prefer Iya, City Campus karena bisa masak. Karena betul betul. kampusnya ada fasilitas kitchennya. Nah, kemarin sempat ikut wisuda nggak, Abi? Oh belum, saya belum ikut sudah. Belum ya? Ya, Oke, jadi graduation hanya untuk yang uh, lulus S1 dan bachelor. S2 saja. Betul. Jadi teman-teman suasana wisuda seperti ini. So, we are very big. Kemudian kalau misalnya mau nih, saya mau punya pipeline buat tahun depan, silakan encourage anak-anak kelas 11 untuk bisa ikut summer camp. Karena summer camp kami sangat affordable, hanya 3.300 Swiss franc, all inclusive, semua activity. Dan tahun ini tanggalnya 19 Juli sampai dengan 2 Agustus. Nah, kegiatannya apa saja? Itu ada weekly excursion, kemudian ada day trips, kemudian kelas juga activities dengan BHMS. Jadi mereka akan punya experience semenyenangkan ini dan umumnya siswa-siswa yang sudah mengikuti summer camp, mereka akan tetap mereka biasanya akan enroll dengan BHMS tahun depannya. Dan kabar baiknya, biaya summer camp ini yang sejumlah 3.300 itu bisa di rebate asalkan students enroll within 2 years ya teman-teman. Jadi guideline-nya adalah yang mereka yang kelas 11, kemudian begitu lulus kelas 12 masuk ke BHMS itu biasanya akan bisa di rebate untuk 3.300 Swiss franc-nya. Nah, siswa kami begitu lulus mereka kemana sih? Kemana-mana. Jadi ceritanya kita nggak usah jauh-jauh Abi aja. Itu planningnya pasti pengen worldwide career. Jadi pasti one day pasti pengen pulang ke Bali. Tapi senyampang masih muda, mungkin mau keliling dunia dulu ya Abi. Karena Betul banget. kesempatan kesempatan begitu banyak di luar sana. Dan Abi juga pasti pengen explore lebih banyak lagi ya. Oke, nah PPT dari BHMS itu teman-teman, saya akan buka dulu untuk slide-nya Abi. Sebentar. Oke. Nah, sambil menunggu slide yang dari Abi, mungkin Kak Susan ada yang mau ditanyakan nggak Kak Abi? Iya, iya. Ini mungkin kita sambil santai-santai ya, Abi ya. Saya lihat Betul juga banget. teman-teman juga udah banyak yang penasaran nih pertanyaannya di Q&A. Mungkin sambil menunggu satu pertanyaan ya, Mbak Tuti ya, boleh Boleh, dijawab ya. boleh, boleh. Yang pertama, hello, I'd like to ask Ya. Abi regarding to your previous conversation. You Mhm, mentioned there was an interview. mhm, Did it refer to the immigration or mhm, BHMS interview? mhm. Jadi, Ya. kalau apply ke BHMS, apa butuh interview nggak gitu? Interview yang mana? Mhm. Oh, oke. Untuk interview, saya klarifikasi mungkin. Interviewnya itu untuk ke visanya, ke embassy-nya. Jadi saya interview di embassy. eh, Pertanyaannya nggak gitu-gitu susah, paling pertanyaan cuma untuk finansial dari mana, kemudian orang tua pekerjaannya apa, terus rencana ke depannya setelah lulus kuliah apa gitu-gitu aja sih. Itu sebenarnya saya bilang itu formalitas saja gitu. Untuk saya yang udah pernah visa Australia itu untuk Switzerland itu cuma formalitas sih. Jadi coba ditanyain aja, tapi lagi-lagi chance ketolaknya kecil banget, kecil sekali. Ya, thank you for sharing ya. Jadi they just want to know gitu ya, apakah Ya, tahu nggak sih mau ke sekolah mana gitu ya, tahu nggak ya program betul. apa seperti itu ya.
Oke, oke. I think Mbak Tuti udah bisa nih share tentang slide-nya Abi. Boleh di-share gimana, Mbak? Ya, udah terlihat ya, Susan ya, untuk slide-nya Abi. Oke, nah Abi, kamu kan belajar diploma Betul. Business in Hospitality. Hmm, Apa saja yang dipelajarin Abi? Karena setahu saya tahun pertama ada bahasa Jerman juga, kemudian bagaimana yang mata kuliah yang kamu pelajarin dalam 6 bulan itu bisa hmm. mempersiapkan kamu untuk doing your internship? Betul. Oke, mungkin satu-satu. Ya, Untuk diploma Business and Hospitality kita ada modul-modul ya. Saya lupa berapa modul, banyak sekali pelajaran yang kita dapat di sana. Mungkin satu ada pertama favorit saya sendiri itu wine tasting. Wine wow, tasting. real wine. Betul. Jadi kita dipersiapkan teman-teman untuk menjadi sommelier. Sommelier itu wine expert, expert di bidang wine ya. Jadi kita diajari how to taste wine properly, cara kita apa namanya minum wine dengan baik juga, mannernya seperti apa, how to open the bottles, kemudian rasa-rasa yang kita hint-hint yang harus kita dapat itu apa sih, begitu yang kita pelajari. Itu salah satu mata kuliah favorit saya karena kita harus benar-benar mencicipi cicipi wine-nya. Ada satu satu hari itu 5 wine kita bisa cicipi begitu. Ya, That's lovely. betul. Dia Selain itu, belajar bahasa Jerman susah nggak? betul. Untuk belajar bahasa Jerman, menurut saya susah banget. Karena saya susah, emang bahasa saya susah banget. Bahasa baru apalagi Jerman itu ada yang namanya pronounce kayak Mhm. netral, neutral, gender gitu. Betul, Jadi betul. agak susah Mhm. menurut saya. Karena logika bahasa Indonesia ke logika bahasa Jerman agak gimana gitu ya. Ekstrim Jadi ya. agak susah. Mhm. Ya, betul. Jadi agak susah. Tapi untuk dosennya sendiri itu mereka ngajarinya benar-benar kayak kamu belum bisa, ayo kita belajar lagi. Betul. Jadi mengayomi banget gitu. That's very Pada akhirnya lovely. saya lulus A1.2 itu dengan nilai B. Lumayan lah. B It's gitu. very good Ya, for beginner. Tapi ya. bagaimana caranya supaya kamu bisa mempraktekkan pelajaran bahasa Jerman itu di luar? Oke. Bisa. You have to Kebetulan play nggak? eh, Mhm. ya betul. Untuk kita tadi saya sampaikan di bubble dari BMS itu sendiri kita pakai bahasa Inggris. Tetapi kalau di luar itu, kalau kalian mau belanja ataupun apa namanya ke restoran gitu, bisa kok kalian apa namanya praktekkan itu di kehidupan sehari-hari. Tapi jangan khawatir mereka nggak kayak ilfil gitu ngeliat kita apa sih ngomong apa sih gitu. Nggak. Mereka ngerti kok kita bagaimana kita foreigner gitu, Betul. student Kalau bukan native yang speaker ya. belajar betul betul. Abi. Dan Mhm. prakteknya gitu ngomong sama warga lokal gitu-gitu. Dan juga untuk waktu internship kalian pasti pakai bahasa Jerman. Oke. Jadi begitu internship sudah langsung bisa rolling out bahasa Jermannya ya. Harus bukan harus bisa sih. Maksudnya prakteknya lebih banyak jadinya mungkin terasah bahasa Jermannya gitu. Oke. Abi udah bisa ngomong sebanyak apa nih kalau bahasa Jerman? Mohon maaf saya belum bisa banyak-banyak. Cuman Guten saya Morgen aja ya. saya masih kurang handal. Perlu belajar lagi. But the most important thing is you surviving. Abi Aha, survive di sana bisa bekerja, ya, bisa punya penghasilan. ya. Abi, pertanyaan penting lainnya nih. Internship itu beneran dibantuin nggak sih sama tim BHMS? Wih, sangat dibantu banget. Saya How? intinya keputusan ada di kita, Oke, tetapi untuk dari pihak BHMS dia memprovide apapun yang kita minta gitu. Jadi asalkan teman-teman sesuai dengan requirement kita, misalnya kalau kalian mau misalnya restoran Michelin gitu, kalau misalnya dari guru-guru bilang oke ini cocok untuk ke Michelin Star, jadi pihak BMS juga bakal nge-support kita gitu. Jadi ada teman saya yang Putra namanya, orang Bali juga, dia kebetulan dapat internship magang di restoran Michelin Star, itu keren banget.
Gengsinya beda kalau kalian tahu di bidang hospitality, di karir Yang bekerja hospitality, di Michelin kalau Star. betul bekerja di Michelin Star itu gengsinya beda banget. Oke, Begitu. Abi tadi kan Abi bilang dibantu sekali. Tahapannya boleh cerita nggak di awal? Kapan Oh, Abi mulai ngobrol dengan tim internship BHMS? oke. Untuk ngobrol dari tim BMS itu namanya career apa ya? Saya lupa lagi. Presenter Pokoknya gitu. ya, ya kayak career center betul. Mhm. Jadi kita ngobrolnya itu kemungkinan kalau saya nggak salah 3 bulan sebelum masa internship. Tapi Oke, sebelum itu juga ada kayak penyuluhan gitu dari pihak BHMS, pihak kampus juga. Bagaimana tata caranya untuk interview, grooming dan sebagainya. Dan ada juga pihak-pihak hotel yang langsung ke BMS untuk mencari student-student potensial untuk diinterview gitu. Jadi nggak oke. terpatok di Switzerland juga, jadi ada di Amerika, di Malta, bahkan ada kemudian di Maldives. Bisa ke seluruh dunia. Setahu saya bisa Betul. sampai 52 negara. Teman-teman Betul. izin menambahkan yang tadi Abi sampaikan. Jadi dari tim internship kami sangat welcome. Dari awal sudah ada sosialisasi. Kemudian dari siswa boleh menyampaikan mereka keinginan mereka mau magang di mana dan dari tim kami akan menyampaikan apa saja yang dibutuhkan. What is required to get into Michelin Restaurant Star misalnya. Jadi Betul. kalau seperti itu butuh kerjasama antara siswa dengan tim kami dan tim kita sangat lengkap, ada 4 orang di kampus, sangat approachable, bisa didatengin kapan saja based on appointment. Yang dibutuhkan adalah semangat juga dari siswa. Abi, CV-nya kan mesti bikin nih. Seberapa Ya. susah sampai dengan CV di-approve? Untuk CV kita ada template-nya memang kayak BMS itu memberikan template untuk CV yang benar-benar profesional. Jadi kita dikasih template, kita kasih tinggal isi nama, pengalaman, education dan lain sebagainya. Terus kita kirim ke career center approve, kita bisa pakai begitu. Oke, setahu saya ada sesi foto taking juga ya, Oh untuk betul, profesional foto, ada. dibantuin sampai segitunya Betul, kayaknya. betul. Dan kami ada job fair, teman-teman agent. Jadi job fair itu setahun 2 kali. Banyak sekali employer dari banyak negara, termasuk US, yang tadi Abi bilang dari Maldives, dari Malta. Jadi internship dari siswa-siswa kami tidak hanya terbatas di Switzerland, bisa ke semua negara. Kemudian Abi, income-nya nih, karena kan kalau Mm, uh, pertanyaan berikutnya kan pada saat kamu 6 bulan kuliah, sorry saya mm. backward sedikit. Pada saat enam Ya. bulan kuliah itu kan padat banget. Capek nggak Mm. sih Abi kuliahnya? Oke, mungkin karena backward ke kuliah ya, itu Ya. nggak capek banget, nggak capek sama sekali, bukan Mhm. nggak capek banget, nggak capek sama sekali karena uh, jadwalnya itu nggak nentu, nggak setiap hari kita kuliah gitu. Jadi kita ada waktu untuk explore Switzerland. Jadi kemungkinan besar ada dapat 2 kali dalam seminggu kalian kelas, kemudian ada 3, 4, tapi setiap hari itu jarang dan Sabtu Minggu libur. Dan Oke. enaknya lagi setiap akhir term, jadi 1 term 1 bulan, setiap Mhm. akhir term itu ada yang namanya kayak libur gitu, cuti itu kita, cuti Ada dari satu sekolah. minggu ya, 2 minggu kebetulan, 2 minggu ya. Oke. Jadi dua minggu. dalam 6 bulan itu dibagi menjadi 4 term. Kemudian di Betul, akhir masa term siswa-siswa akan libur dan bisa betul, menikmati Switzerland tentunya. Dan betul. yang saya tahu dari siswa-siswa kami dari Indonesia, terlebih dari Bali, setiap weekend selalu naik gunung. Jadi kalau di Instagramnya mereka postingnya luar biasa. It's a very nice life actually, Ya. menyenangkan sekali. Uh, Selain itu juga kita jalan-jalan nggak cuma ke Switzerland aja teman-teman. Jadi selama kita punya KTP dari Switzerland, jadi kita bakal Nggak dikasih kemana-mana. paspor sebelumnya kan dari Mhm, embassy. Tapi paspor itu ada visa kan, visa student. mhm. Visa itu cuma berlaku 3 bulan aja sebenarnya. Tapi pada saat di Switzerland kita dibuatkan yang namanya B permit, itu kayak KTP. Kalau di Indonesia kayak KTP gitu. Jadi kita bisa keliling Eropa, keluar masuk bebas, Kemanapun eh, tidak bisa. kemanapun bebas. Ke Mhm, Jerman saya kemarin explore border aja, di sekitar border Germany, mhm, mhm. Italy, and then Austria, sekitaran itu sama French. Saya Paling keliling favorit di sana. negara mana, Adi? Paling favorit Oh, dari empat paling negara favorit itu? jangan ditanya lagi Switzerland. Tetap Switzerland. Switzerland. Di luar Switzerland, di luar Eh, Swiss. saya mungkin kasih spoiler sedikit untuk teman-teman.
yang belum pernah ke Eropa ya, Switzerland itu bersihnya minta ampun. Udaranya bukan main. Udaranya bersih. Kalau misalnya kalian mungkin kalau kalian jalan-jalan ke Eropa terus pertama kali ke Switzerland, terus besoknya ke Prancis, ke Jerman, kalian udah nggak se-excited pas awal deh. Bener. Karena yang di tempat lain kayak Prancis, Jerman itu bukannya gimana-gimana, tapi kotor. Gitu Karena sih. ketemunya Swiss duluan ya, standarnya udah Betul, terlalu betul. tinggi gitu. Standarnya udah terlalu tinggi ya dia. Oke, Begitu. jadi kayaknya Swiss emang udah the best choice nih. Tapi Ya. kalau misalnya harus milih nih di luar Swiss, kira-kira negara mana yang kamu suka buat jalan-jalan atau shopping? Oke, yang belum saya kesampaian itu Norway. Ah, Norwegia. Oke, jadi Betul, on your bucket list ya. betul. Karena Oke. Aurora. Wow, it's very nice. Abi, Betul, kita betul. tinggal 10 menit lagi. Oh, So, iya, boleh, boleh. Boleh. I think my last question to Abi adalah, Abi, kerja di sana itu challenging nggak sih, Abi? How do you cope with your work pada saat pertama kali? Hmm, Pasti kan ada nervous. Kita mulai dari hmm, interview dulu. How hmm. did you nail the interview? Oke, kalau interview saya udah beberapa kali dapat eh, interview di Bali, di Switzerland juga udah pernah. Jadi untuk nervous saya kebetulan not really. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah mungkin emang masih nervous gitu, tapi tenang aja. Seperti saya beritahu tadi, pihak BHMS itu benar-benar provide kita dengan baik, benar-benar mempersiapkan kita dengan baik. Jadi interview pun kita diajari kisi-kisinya apa saja yang bakal ditanyain dan lain sebagainya. Jadi kita sudah siap untuk perang gitu istilahnya. Jadi Jadi untuk jangan maju perang khawatir. udah siap banget ya. Oke, interview Betul. beres nih. Eh, kerjanya, Abi, challenge-nya apa? Untuk kerja ya, Mm-mm. kerja itu mungkin dari culture dari orang-orang Eropa itu beda. Oke. Saya sebagai orang Bali, Asia, eh, tentu berbeda cara bekerja sama dengan orang-orang Eropa yang notabene memang profesional sekali. Kemudian beda juga cara serve ke tamu. Asian dengan European and then American, it's very different. Beda banget. Jadi itu sih susahnya, Boleh harus adaptasi lagi. dielaborate nggak, Abi? Bedanya apa nih? Kita mesti belajar apa nih untuk siswa-siswa? Oh, Supaya oke. teman-teman agent bisa ngasih tahu Benar, expectation benar. buat siswa yang mau ke Betul. sana. Kebetulan saya waktu internship sana dapat kesempatan ada event, event kosher namanya. Itu adalah event untuk orang-orang Jewish, untuk orang-orang Yahudi. Mhm, Jadi event Paskah mhm. begitu. Mereka book hotel kita satu hotel untuk 10 hari. Kita serve mereka untuk 10 hari itu capek banget. Tapi fun gitu. Karena interaksi dari tamu dengan teman kerja itu welcome banget gitu. Jadi Oke. kita di eventnya itu saya kasih tahu mungkin masalahnya di mana. Jadi kalau misalnya kita makan itu bebas kan ya, makan mau minum susu, mau minum akhirnya kita makan makan daging itu boleh. Tapi pada saat kosher itu kita benar-benar harus misahin dairy dengan produk daging. Daging dengan dairy Oke. itu harus beda. Dan juga untuk sayur itu harus beda. Dan pada saat di piring pun harus beda juga. Jadi piring dengan cutleries itu harus dipisah sebelum kosher dimulai. Semua kitchen di flamethrower benar-benar disemprot api, disucikan gitu, Jelas banget ya disucikan. disucikan. Oke. Betul. It's a very Kemudian unique experience for you, Abi. betul banget. Dan mereka tidak boleh menyalakan listrik sama sekali. Tidak boleh memakai benda-benda elektronik itu nggak Cuma boleh. Jadi pakai lilin. really uh, unique experience for me. Really. Menarik Ya. sekali. It's an amazing opportunity untuk having that experience. Abi, Mhm. last one. Ya. Gajinya nih, Abi, boleh nggak kasih bocoran? Oh, Kalau kalau di Swiss gaji magang berapa? oke. Untuk ngomongin gaji, mungkin saya kasih tahu karir di Switzerland dulu ya. Jadi BMS itu ngasih kita opportunity belajar bukan cuma jadi pekerja,
tapi harus menjadi pekerja di tingkat manajemen gitu. Jadi kita diajari ada pelajaran namanya organizational citizenship. Jadi kita diajari how to lead uh, team, how to lead the team, cara ngelit uh, teman-teman bagaimana, cara ngelit perusahaan itu bagaimana, dan dibekali juga back office untuk pelajaran back office seperti akuntansi, ekonomi dan sebagainya ya. Jadi jangan khawatir. Dan untuk gaji saya waktu kemarin internship di tahap internship itu 2.500 Swiss franc. Sekitar 50 jutaan ya, Abi ya. Betul, 50 jutaan. Kalau tipsnya Uh, boleh di-spill nggak, Abi? Kenapa? Sorry. Tipsnya boleh di-spill nggak Oh, tipsnya? tipsnya kebetulan saya waktu kemarin bosen kerjaan, kerjaan cuma gitu-gitu aja. Jadi saya minta ke manajer saya untuk dikasih tanggung jawab lebih, kesempatan lebih. Akhirnya manajer saya memberikan kesempatan itu. Akhirnya saya diberikan opportunity untuk bertanggung jawab membuat atau mendirikan restoran dari nol. Itu pop up restoran. Jadi Indian restoran konsepnya karena target market kita di Engelberg itu Indian banyak kan. Jadi kita open dari nol Indian restoran. Jadi saya kerja di 2 outlet, satu fine dining, satu lagi yang Indian restoran itu. Jadi saya lumayan dapat tipsnya 1 bulan itu pecah rekor 1.000 franc. Tipsnya bisa 20 juta, teman-teman. Betul sekali. Oke, Kak Susan Gitu. tadi gongnya kayaknya waktu Abi bilang bahwa dengan studi di BHMS dia diajarin banyak hal, terutama untuk leading the team. Betul. Dan pengalaman kerja ternyata memberikan kesempatan Abi untuk bisa create something new. Itu kayaknya eksploratif banget dan luar biasa. Padahal belajarnya baru diploma 1 nih Kak Susan. Jadi kayaknya Ya. kita masih akan banyak mendengar cerita nih dari murid-murid BHMS yang lain, pengalaman mereka. Apalagi kalau Abi nanti udah balik dari sana dan studi S2 ya, jadi penasaran banget. Kak Susan, I think this is the last 4 minutes remaining. Mau go through pertanyaan sebelum kita Ya. share untuk challenge-nya? Ya, jadi so far ini this has been a very interesting session ya. Jadi teman-teman juga pasti udah banyak banget pertanyaannya dan very specific ya. Mungkin saya juga mau remind satu. Jadi teman-teman jangan lupa kalau di BHMS mungkin ya nanti Mbak Tuti juga bisa tambahin bahwa karirnya tuh nggak cuma di hospitality aja ya. I believe ada alumni yang bahkan kerja di banking ya Mbak Tuti ya. Betul sekali. Ada yang jadi professional banker, teman-teman. Betul, jadi karena memang belajarnya tentang level of hospitality-nya standarnya 5 star gitu ya. Of course you can do it in any service industry. Baik, yang pertama ini tadi mungkin sudah dibahas, jadi saya akan ke poin yang Betul. sudah dibahas ya. Mhm. Tadi kan Abi sudah jawab tentang job interview, tapi Ya, pertanyaannya adalah apply-nya itu lewat dari websitenya Swiss atau dibantuin sama istilahnya cari kerjanya dari mana sih gitu dari BHMS atau website dari mana kayak gitu. Oke, kalau untuk apply-nya kebetulan dibantu sama Career Center dari BHMS. Jadi jangan khawatir kita susah-susah nyari apa sih email perusahaan ini ya apa sih ini nggak perlu karena BHMS sudah ada koneksinya. Jadi tinggal kirim ke HRD-nya mereka dan disampaikan apa mau interview atau gimana. Tapi kalau kalian ada tertarik dengan hotel lain dan menemukan emailnya, bisa langsung mengirim email ke sana, mengirim CV ke email sana ataupun dengan perantara dari career center itu sendiri. Boleh itu. Begitu. Thank you, baik. Saya mungkin agak cepat ya karena ini Ya, betul. sesinya Betul, seru betul. banget. Nah, pertanyaannya selanjutnya nih, nah kalau job experience. Waktu di sana kerasa bedanya nggak sih? Oh, yang ambil bahasa, yang bisa ngomong bahasa Jerman lebih gampang diterima daripada yang nggak bisa. Berpengaruh nggak? Hmm. Oke, itu dibilang berpengaruh, berpengaruh. Dibilang enggak juga enggak, karena saya nggak bisa bahasa Jerman, tapi saya dapat one of the three best hotel in Switzerland, jadi nggak masalah. Tapi untuk kalian yang memang fokus di bidang front office, jadi di bidang reservation di hotel, itu wajib bahasa Jerman, minimal B1 di Jerman.
gitu. Oke, berarti tergantung tipe pekerjaannya juga ya. Betul, betul. Nah, ini pertanyaan selanjutnya spesial buat Mbak Tuti karena disebut namanya Oke. nih. Untuk student, tadi kan udah disebutkan untuk yang professionals itu ada range usianya. Nah, pertanyaannya, kalau untuk student PG atau postgraduate, apakah ada batasan usia? Iya, betul. Sebetulnya kalau untuk student undergraduate dan postgrad kita ada range usia, akan tetapi agent selalu bisa diskusi dengan kami case by case karena banyak hal bisa dikonsider termasuk pengalaman bekerja di bidang hospitality, kemudian bahkan pengalaman kerja hospitality juga somehow kalau itu di-approve oleh akademi kami bisa mendapatkan specific credit transfer. Kemudian terkait dengan yang profesional. Jadi kalau mau kuliah ke Swiss dan aimingnya adalah mau apply yang profesional, usia maksimalnya di 35 tahun. Oke, tapi tidak mempengaruhi chance untuk visa ya Mbak, untuk usianya. Uh, Kalau visa sih sebetulnya imigrasi mereka akan melihat dari banyak faktor sih, Susan. Jadi selalu ada room untuk bisa diskusi dengan kami dari pihak MES. Oke, thank you. Jadi nanti feel free ya untuk discuss juga study case by case. Teman-teman, I know ini sudah hampir di akhir sesi. Please tunggu sebentar karena di ending event kita akan announce quiznya apa. Nah, selanjutnya untuk pembayaran deposit kampus. Nah, ini berarti sudah ada studentnya nih, Mbak. Paymentnya Oke, gimana nih ya? review pertanyaannya dari Bisa OS Bali. dibagi Uh, per semester atau seperti apa? Sayangnya kalau untuk Swiss pembayarannya harus full di muka. Jadi pada saat apply itu cukup membayar application fee 1.000 Swiss franc, kemudian submit semua dokumen, kemudian bisa memasukkan AC untuk bisa mendapatkan scholarship. Nah, begitu visanya, begitu semua diproses akan mendapatkan LOE. Nah, LOE itu bisa dipakai untuk pengurusan visa. Begitu visanya granted, uang kuliah tahun pertama sudah harus dibayarkan. Oke, thank you. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Untuk Abi nih, for your Ya. internship experience, have you ever had a bad experience with restaurant or hotel? Ya, if you had it, or maybe your friends had it, did PHMS do further action to report then assist you Hmm. in order to change the place of internship? Ya, bagus banget pertanyaannya. Itu juga salah satu kekhawatiran saya pada saat internship. Eh, Ternyata teman-teman untuk di Swiss itu kita benar-benar diprotek dari sisi pekerja. Itu bukan dari BMS-nya, tapi dari negaranya langsung kita diprotek. Jadi BHMS hanya akan memberikan pendampingan. Jadi kalau misalnya ada teman saya yang kurang bagus tempat kerjanya, jadi dia pada akhirnya akan melapor ke BHMS dan BHMS akan menindaklanjuti ke pengadilan itu. Jadi uh, prosesnya begitu. Oke, jadi dari regulasi negaranya sendiri sudah mengcover itu ya, Abi. So Betul, it's betul, very safe environment, Susan. betul, betul. Thank you so much ya Abi. Jadi hopefully Hmm. bisa memberikan confidence gitu ya buat teman-teman agent sekalian. Hmm. Nah, Mbak Tuti udah spill nih challenge-nya ya. Jadi Oke, thank you so much yang sudah stay sampai akhir. Nah, silakan Mbak Tuti di-announce. terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih terutama buat Abi karena saya yakin paparan dari Abi ini justru yang bikin teman-teman agent sangat tertarik, sangat membantu proses conversion, sangat membantu proses menjelaskan. Nah, teman-teman untuk appreciate sesi hari ini, kami ada counselor challenge di mana ekspektasinya adalah teman-teman agent doing posting di LinkedIn mengenai selling point BHMS. Bisa dari angle manapun, bisa dari sisi internship, bisa dari ranking, bisa dari angle manapun. Kemudian nanti saya akan share PPT-nya juga ke Susan kalau dibutuhkan. Nah, sharingnya di LinkedIn, kemudian tag Yes Education ya Susan. Atau boleh Ya ke Susan. wajib Mbak, wajib. Oke, tag Yes Education, Iya. kemudian tag tim BHMS, Mr. Urs, Pak William, dan saya. Kemudian nanti saya dan Susan kita akan memilih 5 pemenang dan masing-masing akan mendapatkan e-money Rp200.000. Demikian Susan. Thank you so much Mbak Tuti. Jadi after lunch time ya, jangan lupa 200.000 ini bisa buat makan lagi. Hmm. Ntar. Lebih-lebih kayaknya ya, Iya, Pak. teman-teman. Mungkin Iya, kita kasih waktu 2 hari, betul. Susan. Deadline-nya ya Mbak Tuti ya. 2 kali 24 jam, betul.
Betul. Jadi untuk deadline postingnya beserta selling pointnya BHMS di LinkedIn ya, jangan lupa tag everyone yang ada di mention ini. Kalau nggak nanti nggak lolos seleksi ya Mbak ya. Dan itu Betul. deadline postingnya adalah 2 kali 24 jam. Kalau sekarang tanggal 7 berarti maksimal tanggal 9 ya Mbak Tuti ya. Betul. Boleh menyampaikan dari sisi manapun apa yang disukai dari BHMS, apakah lokasinya, atau mungkin penjelasan dari sesi ini, karena kita mendatangkan Abi jadi salah satu alumni, apakah itu sesuatu yang membantu agent, kemudian informasi mana yang kira-kira bisa menjadi best angle untuk bisa supporting kami dalam promoting BHMS, dan apa saja yang teman-teman mau sampaikan as a feedback juga kita akan very welcome. So anything that you want to write down in supporting us with collaboration with DS Education, we are very welcome with that. Oke, langsung ada tanya lagi nih hadiahnya voucher MIT atau e-wallet? E-wallet. E-wallet teman-teman. Jadi bisa jadi apa aja ya. Betul. Ya. Oke, mau buat Oke. beli kopi sekantor juga bisa, satu kedua boleh, ya kan? Jadi, thank you so much everyone for the time, ya. Terutama thank you Mbak Tuti, thank you Abi, Terima ya. kasih banyak. Untuk sesinya Terima hari ini kasih. benar-benar insightful ya for everyone. Jadi jangan Semoga lupa, membantu. iya betul, jangan lupa anything ya. Kayak tadi misalnya udah punya special case tuh, ya mana boleh feel free to reach out to us. Jadi kami akan bersedia untuk support gitu ya, memberikan data atau butuh apa gitu ya, kita akan bantu. Nah, jangan lupa deadline-nya nanti sampai dengan tanggal 9 ya jam 2 PM Jakarta time ya. Oke, nanti pengumuman kita akan Ya. email ke semua partisipan ya. Susan mungkin boleh bantu. Jadi 5 nama yang terpilih kita akan announce by email supaya in fairness juga. Yes. Oke, oke. Ya, So, thank you so much everyone for the time. Terima kasih Mbak Tuti sama Abi. Kita akan akhiri sesi ini dulu ya. Kita akan ketemu lain kali lagi. Bye. terima kasih semua. Selamat siang. Terima kasih Abi. Terima kasih Bye-bye. Susan.